Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Rifanda Ahmad Hussein. Saya berasal dari Temanggung, Prodi Psikologi, NIM 201080184. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada Allah. Manusia hidup di dunia ini wajib mengimani dan mempercayai adanya Allah. Mengapa? Karena Allah yang telah menciptakan dunia ini dan menciptakan diri kita, menciptakan semua manusia dan memberi rezeki. Maka manusia itu sangat wajib hukumnya untuk mengimani dan mempercayai adanya Allah. Dan beriman kepada Allah itu adalah suatu rukun iman yang pertama, dan rukun iman itu ada 6, meliputi 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, yang akan saya bahas pada saat ini adalah mengenai pengertian beriman kepada Allah. Oke, yang pertama yaitu pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan suatu ajaran pokok akidah dalam Islam, yaitu mengisahkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Keesaan Allah menurut Al-Quran berarti bahwa Allah itu satu dalam dirinya, satu dalam sifatnya, dan satu dalam perbuatannya. Definisi pengertian iman kepada Allah. Beriman kepada Allah mengandung pengertian percaya dan meyakini akan sifat-sifatnya yang sempurna dan terpuji. Dasar-dasar kepercayaan digariskannya melalui Rasulnya, baik langsung dengan wahyu atau dengan sabda Rasul. 2. Dalil tentang perintah beriman kepada Allah. Ada 2 dalil yang harus kita yakini, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajul Muslim, saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan tiada Rabb selain Dia, Allah. Tulis saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 menjelaskan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa astawa 'alal arsy yughsi al-laila nahara yadlubu hasisa wa samsa wal qamara wan nujuma musakharati bil amri Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, melalui surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri tentang wujudnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asma'nya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Tulis saya Abu Bakar. Dalil akli iman kepada Allah yang kedua. Setidaknya ada 3 hal yang disebutkan saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagai dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini dengan beserta isinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tulis Syekh Abu Bakar. Kedua adalah adanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam. Tak hanya dibaca tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Yang ketiga, wujudullah. Ma'rifatul wujud, mengenal wujud Allah, wujudullahi. Allah itu wujud ada. Namun wujud Allah itu tidak mungkin terjangkau oleh otak manusia. Tidak mungkin terbayangkan khayal manusia. Laisa kamitsli syai'a itu. Firman Allah. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Apapun bisa dibayangkan sebagai Allah, maka itu bukan Allah. Maha besar Allah. Apapun yang bisa dituliskan sebagai Allah, pasti itu bukan Allah. Masih Allah. Siti Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah, berkata, "Man khadassaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba." Barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya pada waktu Mi'raj, maka dustalah ia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad ra'aitu nuran annanahu." Dan sungguh saya melihat cahaya, bagaimana mungkin saya melihatnya? Subhanaka ma'rafnaka haqqa ma'rifataka. Maha suci Tuhan, tidaklah kami dapat mengenalmu dengan pengenalan yang tepat-tepatnya. Asma'nya. Al-Batin maha ghaib, Al-Latifu maha lembut atau halus, Az-Zahir maha nyata. Yang keempat, tauhidullah. Allah Ta'ala adalah Tuhan kita, tidak ada sesembahan selain Dia. Quran surah An-Nas ayat 1-3 menjelaskan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Quran surat An-Nas ayat 1-3. Robban berasal dari kata robba yarubu, robban, yang artinya pengasuh, memelihara, dan memimpin. Dan malikan berasal dari kata malaka yang milkan, mulkan, malakatan, yang artinya memiliki dan berkuasa atas sesuatu. Sedangkan ilahan berasal dari kata al-liha, ya'lahu, yang artinya menyembah. Sebagai muslim, kita wajib meyakini tauhidullah. Tauhid berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan. Ia merupakan akar dari kata kerja wahada yang artinya menjadikannya satu. Jadi tauhidullah artinya mengisahkan Allah Ta'ala. Tauhidullah di dalam ajaran Islam mencakup tauhidur rububiyah, tauhidul mufriyah, dan tauhidul uluhiyah. Yang kelima, mengimani sifat rububiyah Allah, yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Allah Rabb atau Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu dan penolong baginya. Allah zat yang memiliki hak menciptakan, berkuasa, dan hak memerintah. Tidak ada pencipta yang hakiki, tidak ada penguasa yang mutlak, serta tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah. Yang keenam, mengimani sifat uluhiyah Allah. Tauhid uluhiyah, yaitu mengimani hanya Dialah sesembahan yang tidak ada sekutu baginya. Mengisahkan Allah melalui segala ibadah yang disyariatkan dan diperintahkannya dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, baik seorang malaikat, nabi, wali, maupun yang lainnya. Tauhid rububiyah saja tanpa adanya tauhid uluhiyah belum bisa dikatakan beriman kepada Allah, karena kaum musyrikin pada zaman Rasulullah SAW juga mengimani tauhid rububiyah saja tanpa mengimani tauhid uluhiyah.
Mereka mengakui bahwa Allah yang memberi rezeki dan mengatur segala urusan, tetapi mereka juga menyembah sesembahan selain Allah. Yang ketujuh, kalimat asma adalah bentuk jamak dari kata ism yang berarti nama. Asma Allah berarti nama-nama Allah. Sedangkan kalimat sifat bentuk jamak dari kata sifat yang berarti sifat. Kalimat sifat dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat sifat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kalimat sifat mencakup segala informasi yang melekat pada suatu wujud, sehingga sifat bagi benda dalam bahasa Arab mencakup sifat benda itu sendiri, seperti besar, kecilnya, tinggi rendahnya, warnanya, keelokannya, dan lain-lain. Juga mencakup apa yang dilakukannya, apa saja yang dimilikinya, keadaan, dan lain-lain. Juga mencakup apa yang benda tersebut. Dengan demikian, kalimat sifat Allah mencakup perbuatannya, kekuasaannya, apa saja yang ada pada zat Allah, dan segala informasi tentang Allah. Di antara sifat Allah adalah Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah memiliki kaki yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di arsy. Allah tertawa, Allah murka, Allah berbicara, dan lain-lain. Dan sekali lagi, sifat Allah tidak hanya berhubungan dengan kemurahannya, keindahannya, keagungannya, dan lain-lain. Para ahli tauhid memberikan pengertian tauhid asma wa sifat. Iqradallahi azza wa jalla bimalahu minal asma'i was sifati. Al-qaulul mufid al-kitabit tauhid. Mengisahkan Allah yang maha tinggi dan maha mulia dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengisahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya, menurut seorang muslim meyakini seorang mantap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangannya, dan bahwa dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Caranya adalah dengan isbatun, yakni menetapkan, mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kemaha kesempurnaan Allah yang dia sandangkan untuk dirinya atau disandangkan oleh Rasulullah SAW. Dan nafiyun, yakni meniadakan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah, yang tidak melakukan tahrif atau pengubahan lafaz atau maknanya, tidak taktil, pengabaian, yakni menyangkal seluruh atau sebagian nama dari sifat itu, tidak takyif, pengadaptasian dengan menentukan efisiensi dan kondisinya, dan tidak tasibid, penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Yang ke-8, pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghiasi diri orang yang beriman dengan budi pekerti yang baik, jauh dari kehidupan dan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, menjadi sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang karena ia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiatnya. Yang ketiga, sucinya hati dan kejernihan jiwa dari persangkaan, kufarat, dan tahayul. Sekian penjelasan saya mengenai beriman kepada Allah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih.